oleh subkonsep. Dan subkonsep ini menjadi penting karena perkawinan itu adalah konsep penting. Bahkan dalam hukum Islam, hukum yang paling penting yang menjadi queen of science, yang kemudian banyak membentuk peraturan perundang-undangan di negara Muslim, itu adalah hukum keluarga itu. Hukum keluarga, maka hukum keluarga itu menjadi satu prodi penting ada. Bahkan di UIN Jakarta itu dia tersendiri S2-nya, maksudnya berada satu fakultas dan akan juga membuka S3. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji. Nah, seperti yang kita pahami bahwa tujuan pernikahan ini kan ditegaskan oleh Nabi dan juga dalam Quran disebutkan itu bagaimana rumah tangga yang harmonis, bahagia itu terbentuk. Itu kan intinya itu. Jadi keharmonisan dalam rumah tangga itu terbentuk. Nah, keharmonisan itu terbentuk tentu ada beberapa prasyarat. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Prasyaratnya itu adalah yang pertama ada komunikasi yang baik, seimbang antara suami dan istri. Karena kalau komunikasi tidak bagus itu bisa bermasalah. Nah, komunikasi yang baik itu bisa terjadi kalau antara suami dan istri itu satu visi, satu kesesuaian, kecocokan. Kalau nggak cocok repot itu. Dia harus sesuai ya, satu visi, satu misi, satu perspektif. Maka itu bisa mencapai satu rumah tangga yang harmonis. Nah, satu visi atau kesesuaian itu yang disebut dengan kafa'ah, kecocokan. Tapi kafa'ah itu adalah syariat yang tidak hanya murni agama, tapi juga dia dipengaruhi oleh faktor kultur. Karena Islam ini kan hadir di tanah Arab. Tanah Arab itu kan banyak sekali kulturnya. Nah, salah satu kultur itu adalah nasabnya. Persoalan nasab itu sudah ada sebelum Islam datang. Maka mereka itu selalu membanggakan nasabnya. Dan itu terus-menerus. Salah satu bentuk kebanggaan itu adalah mereka selalu memuji nenek moyang mereka. Ini kan kita pernah tahu waktu saat haji sebelum Islam datang, orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka melaksanakan haji. Tapi pada saat ketika mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali, itu yang mereka lakukan adalah memuji nenek moyang mereka. Atau membanggakan nasab mereka. Itu yang terjadi. Dan itu kan terbukti juga dalam syair-syair yang mereka buat untuk memuji klan mereka. Jadi persoalan yang menjadi penting itu adalah mereka punya keyakinan bahwa nasab itu menjadi satu hal yang penting. Maka tidak cocok antara si A dengan si B kalau nasabnya itu berbeda. Klan Quraisy dengan bukan Quraisy itu tidak sekufu itu. Klan Bani Hashim dan sebagainya itu kan begitu dalam sejarah itu. Maka pernikahan itu harus sekufu. Sebelum Islam datang itu sudah ada itu. Harus sesuai. Nah, kalau ditanya apa itu kafa'ah? Kafa'ah itu kan ada kecocokan, kesetaraan, kesesuaian yang dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar hubungan itu menjadi serasi, mantap dalam rangka membentuk sebuah rumah tangga. Itu kan intinya itu kan. Nah, pertanyaannya adalah seperti pertanyaan Pak Suri tadi, apakah ini sesuatu yang wajib atau sunnah atau apa? Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi ya, itu bukan sebuah syarat sah. Jadi bukan syarat sah. Anda menikah dengan orang yang lebih rendah dalam hal nasab, dalam hal agama, dalam hal lain sebagainya, itu sah perkawinan. Kenapa? Karena nasab itu dan lain sebagainya yang dianggap nanti kita akan coba jelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kufu dalam berbagai perspektif mazhab yang berbeda itu bukan sesuatu yang membuat perkawinan itu menjadi sah atau menjadi rukun dari perkawinan. Kita kan tahu rukun perkawinan itu kan sudah jelas, ada akad suami istri, ada saksi, ada wali misalnya, itu yang membuat perkawinan sah atau tidak sah itu. Tapi tidak disebutkan harus kafa'ah. Kafa'ah itu hanya menjadi syarat, bukan menjadi syarat sah, tetapi dia bisa membatalkan perkawinan kalau ada istri atau calon istri yang tidak mau. Atau dalam bahasa kita, kafa'ah itu adalah hak istri dan walinya. Kan itu dalam hadis disebutkan. Maka seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Basri, Nabi pernah mengatakan,
Atau ada satu riwayat dari Abdullah bin Buraidah an abihi, datang seorang perempuan kepada Rasul, lalu dia berkata, "Ya Rasul, inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa abi khasisatahu." Bapakku menikahkan aku dengan anak saudaranya, berarti dengan sepupunya si perempuan itu, untuk meningkatkan status, dan status inilah ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi kemudian perempuan itu berkata, saya membolehkan, mengizinkan apa yang dilakukan bapakku, tapi saya ingin memberitahukan kepada orang lain, kepada para perempuan, bahwa bapak itu tidak punya hak sama sekali terkait dengan persoalan itu. Jadi perempuan bisa menentukan dari calonnya, dan dia bisa membatalkan. Dalam artian, misalnya di Naskufu, kan pernah ada kasus itu, seperti Nabi pernah menikahkan anak angkatnya, Zaid bin Haritha, kepada seorang perempuan bangsawan Quraisy. Tapi karena Nabi yang menikahkan, mau tidak mau perempuan itu menerima. Tapi kemudian tidak cocok itu. Akhirnya diceraikan. Kan tidak cocok itu. Akhirnya Zainab binti Jahsin kalau nggak salah. Lalu kemudian diceraikan. Karena tidak cocok kan, tidak sekufu. Kalau banyak tidak sekufu, Zaid bin Haritha kan lain. Kemudian perempuan yang dinikahi ini perempuan bangsawan Quraisy yang cara hidupnya beda dan seterusnya. Akhirnya kemudian cerai. Mula Nabi yang menikahi perempuan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak istri dan hak wali. Jadi bukan hak suami ya, tapi hak istri dan hak wali terkait dengan persoalan kafa'ah. Karena yang akan menjalani itu lebih banyak kepada istri. Nah, para ulama itu kemudian dengan melihat beberapa hadis-hadis yang yang berbicara tentang persoalan kafa'ah, itu lalu memberikan penafsiran. Dan ingat, penafsiran ini ijtihadi, sesuatu yang bersifat relatif, belum tentu juga benar, belum tentu salah. Jadi ijtihadi saja, maka masing-masing berbeda sesuai dengan konteks masyarakat di mana mereka hidup. Kan kita harus pahami juga, mereka ini kan hidup, para ulama, itu di konteks yang berbeda dengan kita saat ini. Itu perlu ada rekonstruksi makna kafa'ah nanti dengan sesuai dengan konteks saat ini. Nah, kata mazhab Hanafi misalnya, nanti Anda bisa mengecek dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu, itu karya Profesor Wahbah Zuhaili, itu ada disebutkan itu beberapa kriteria, dan masing-masing mazhab itu mereka berbeda pendapat kecuali dalam satu hal ya, yaitu terkait dengan persoalan agama. Itu memang ada kesepakatan, meskipun nanti Ibnu Hazm ukurannya bukan persoalan agama tetap penting, tapi ukurannya bukan yang lain. Yang penting dia bukan seorang pelacur, bukan seorang pezina, maka ada no problem katanya. Karena Ibnu Hazm ini kan memahami secara literal. Ibnu Hazm ini kan muridnya Daud al-Zahiri. Oke, coba kita akan lihat misalnya. Apa kata mazhab Hanafi? Kata mazhab Hanafi yang dimaksud dengan kafa'ah, kesetaraan, itu adalah terkait dengan soal agama, Islam. Jadi harus sama-sama Islam, itu kafa'ah dianggap. Yang kedua, dia merdeka. Budak dengan merdeka itu beda. Nah, konsep budak ini kan tidak berlaku lagi di konteks sekarang. Yang ketiga adalah terkait dengan keturunan. Yang keempat, harta. Orang kaya dengan orang kaya itu nyambung. Orang kaya dengan orang susah repot itu. Yang dan profesi. Gaya hidupnya beda. Misalnya perempuannya kaya, misalnya hidup di keluarga kaya. Lalu menikah dengan laki-laki miskin. Itu cekcok tuh. Karena gaya hidupnya beda. Anda bayangkan orang yang biasanya pergi ke mall, disuruh belanja di pasar impres, itu pasti enggak kena itu. Kenapa? Dia udah biasa hidup dalam kondisi yang mewah ya, lalu kemudian kondisi hidup yang membuat dirinya menderita, itu bisa membuat perceraian. Jadi harus, kata mazhab Hanafi, ya harus sekufu dalam harta. Dan kedua, sekufu dalam profesi, itu penting, profesi. Misalnya perempuannya itu dia seorang yang bekerja atau katakanlah akademisi lah, dia bergelut dalam persoalan intelektual. Lalu dia punya suami yang tidak. Kadang-kala sekolahnya nggak tinggi, sampai SD misalnya, itu nggak nyambung kalau berbicara. Nggak akan pernah nyambung. Kenapa? Ya karena beda. Maka kata mazhab Hanafi itu nggak sekufu. Kira-kira kalau dia menikah, sah nggak? Sah, tapi nggak sekufu.
Itu nggak sekufu nanti dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dipikirkan. Anda bisa membayangkan secara sosiologis, kira-kira nyambung nggak anak SD dengan guru besar misalnya? Nggak akan pernah nyambung itu dari segi misalnya bahan yang dibicarakan dan sebagainya. Nanti Anda bisa ngalami itu. Misalnya laki-laki punya istri yang ya tamatan SD aja lah. Pasti kalau bicara, Anda akan pernah bicara hal-hal yang terkait dengan akademik. Karena Anda akan pernah nyambung. Makanya dosen dengan dosen itu nyambung tuh. Karena pasti bicara tentang BKD, SKP kan, bicara tentang bikin kurikulum, nyambung tuh. Tapi kalau misalnya dengan yang lain, kadang ada nyambung. Maka logis juga, ini kan soal sosiologis, soal keharmonisan. Tapi kalau ditanya sah atau tidak, ya sah aja. Tetapi yang seperti ini harus dipertimbangkan juga. Anda kalau mencari pasangan dan mempertimbangkan itu. Pertimbangan hal yang seperti itu. Kalau mazhab Maliki itu, dia melihat kepada yang disebut kesetaraan itu aja agama. Agama menurut saya pertanyakan lah. Yang kedua kondisi. Yang dimaksud kondisi itu adalah, misalnya, ya dia tidak cacat, yang membuat sesuatu yang bisa menghilangkan kehormatan dan nasab. Cacat ini maksudnya adalah di dalam masyarakat dia bukan orang yang jahat, bukan preman dalam artian negatif ya, dan lain sebagainya. Itu dianggap kalau seandainya seorang yang baik menikah dengan yang tidak baik, itu tidak sekufu itu. Makanya kalau ada seorang pria kurang baik ya, lalu meminang seorang perempuan. Nah, perempuan ini kemudian ada laki yang kedua meminang perempuan yang sama, apakah itu termasuk seorang meminang terhadap pinangan yang lain? Itu kalau yang meminang itu adalah yang kedua meminang dan dia adalah orang lebih baik daripada yang pertama, itu tidak dilarang. Tidak dilarang itu. Kenapa? Karena melihat kepada kemaslahatan persoalan sekufu dalam pengertian karakter ya, akhlak itu menjadi penting loh. Nah, yang berikutnya kata Madzhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan sekufu itu ya terkait dengan persoalan dia harus sama-sama Islam, sekufu. Yang kedua, dia orang yang menjaga kesucian, artinya bukan pelacur, bukan pezina. Yang berikutnya adalah dia terkait dengan persoalan status, dia harus merdeka. Kalau merdeka dengan budak repot itu. Nasabnya juga sama lah. Sama dalam artian ya sama-sama keturunan orang baik lah, yang kemudian terbebas dari aib yang bisa memunculkan sesuatu. Dan yang terakhir malah profesinya sekufu. Tuh bayangkan tuh, Madzhab Syafi'i aja mengatakan profesinya harus sekufu, karena persoalan keharmonisan itu dibutuhkan komunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi, komunikasi yang baik bisa terjadi kalau ada kesesuaian. Kesesuaian apa? Profesinya sama. Makanya dokter itu kawin dengan dokter itu pas tuh. Anda kan sering lihat itu kalau dokter itu kawinnya dengan dokter itu. Kenapa? Nyambung dia kalau bicara itu kalau di rumah. Pasti nyambung itu. Nah, di Unisa itu misalnya kan banyak mahasiswa kedokteran kan. Pasti jadinya dengan mahasiswa kedokteran juga. Nyambung dia. Kalau tidak dengan kedokteran kurang nyambung. Itu maksudnya apa? Profesinya sekufu. Tadi yang saya sudah jelaskan, dosen dengan dosen nyambung itu. Sekufu misalnya. Oke. Yang berikutnya adalah Madzhab Hambali, agama, profesi, nasab, dan kekayaan, kemakmuran sama harus kufu. Artinya 4 mazhab itu mengatakan kesesuaian itu menjadi penting, kesetaraan itu menjadi penting. Tetapi sekali lagi itu bukan syarat sah, tapi dia ideal. Dan itu menjadi hak istri dan walinya, bisa membatalkan kalau tidak sekufu. Maksudnya seperti itu. Maka jangan heran kalau di masyarakat kemudian muncul itu, ini daskufu ini. Itu bukan berarti dia sombong, bukan. Tapi lebih kepada persoalan apa? Persoalan adat. Adat itu bisa membentuk sebuah hukum. Bisa dipahami nggak? Adat itu bisa berperan membentuk hukum. Jadi jangan anggap, wah sombong banget masa kita ditolak. Lah, menurut mereka nggak sekufu, bagaimana bro? Kita mau bilang apa? Misalnya dia orang bangsawan. Dia pasti punya
punya keluarga besar, orang-orang yang terhormat. Dia kemudian mau menikah anaknya, dilihat dulu kira-kira pantas nggak anak saya kawin dengan dia. Kan itu terkait dengan soal keharmonisan. Nanti jangan sampai nanti ketika menikah nggak harmonis tuh, karena dia akan masuk ke dalam sebuah rumah keluarga besar yang modelnya begitu, maka menjadi persoalan. Makanya kalau ada orang menolak orang lain, itu bukan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang itu biasa aja, karena memang terkait dengan konsep kesesuaian sekufu. Bisa dipahami ya. Tapi adat itu membentuk hukum. Dan di masyarakat di Indonesia itu banyak begitu. Di masyarakat Bugis itu kan kita bisa lihat itu buktinya. Di masyarakat Arab lain lagi ceritanya. Jadi masyarakat Bugis lebih melihat kepada misalnya siapa orang itu dan siapa saya. Makanya nanti akan dilihat dengan uang panainya berapa. Wah, ini nggak cocok dengan saya. Anak saya ini sudah doktor. Yang mau datang ini siapa? Apa yang dia bisa persiapkan untuk menikahi anak saya yang sudah doktor ini? Saya sudah mengeluarkan banyak biaya untuk biaya anak saya, maka saya harus kasih naik dia. Kan begitu, seperti itu. Yang kedua, kalau dalam masyarakat Arab pertimbangannya bukan soal kekayaan, tapi nasab, keturunan. Jadi masing-masing punya konsep. Nah, ini lain ini kan. Ini bisa mempengaruhi persoalan nasab ini. Nanti nasabnya terputus. Tapi bukan berarti itu menjadi syarat sah. Kalaupun ada pernikahan antara syarifah dengan ajam misalnya, orang yang bukan keturunan Rasul, itu tetap sah perkawinan. Tetapi nanti di dalam masyarakat Arab Hadrami misalnya yang ada di Indonesia, itu bisa yang bukan Arab misalnya, itu bisa teraliniasi secara psikologis loh. Dia merasa, secara psikologis ya, itu bisa teraliniasi. Dan itu banyak riset mengatakan seperti itu. Tapi ada nggak yang menolak pernikahan itu batal? Nggak ada. Tetap sah. Cuma nanti ada perasaan alienasi. Dia merasa terasing di dalam masyarakat tersebut. Akhirnya terjadi tidak harmonis. Dan ketidakharmonisan itu nanti akan memunculkan konflik. Konflik itu nanti akan berujung pada cerai. Itu persoalan-persoalan seperti itu. Maka para ulama mazhab mengatakan demi kemaslahatan maka persoalan kafa'ah perlu dipertimbangkan. Jadi begitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya pikir untuk makalah Pak Basri Ombo ya. Basri Ombo, cuma judulnya itu digantilah. Jangan kafa'ah dalam hukum Islam, kafa'ah dalam perkawinan, tapi dipakai misalnya analisis hadis tematik tentang atau analisis tentang hadis-hadis kafa'ah misalnya, supaya ini mata kuliah hadis, bukan mata kuliah fikih tapi hadis. Jadi ketika fikih itu muncul, perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab muncul, itu berbasis pada persoalan hadis. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi itu, maka bisa dipetakan menjadi 3 itu tadi. Yang pertama adalah kesimpulannya, kafah bukan syarat sah, tapi dapat membatalkan perkawinan. Yang kedua, kafah ini adalah hak istri dan wali. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, kesetaraan atau kafah itu menjadi penting, tapi para ulama berbeda dalam memahami persoalan kesetaraan atau kesesuaian atau yang disebut dengan kecocokan atau kafah. Tapi sepakat dalam satu hal, yaitu persoalan keagamaan atau agama harus sama-sama Islam. Yang berikutnya adalah karena tujuan perkawinan ini adalah keharmonisan, maka kafah perlu dipertimbangkan di dalam persoalan perkawinan. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya pikir ini perkuliahan terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi ini adalah perkuliahan terakhir kita. Mungkin dalam interaksi perkuliahan kita mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya secara pribadi mohon maaf. Memang malam ini juga kondisi kesehatan saya kurang bagus ya. Saya lagi sakit gigi juga, yang kedua ada batuk-batuk. Jadi sama 1 minggu saya tidak ke kampus juga nih. Lebih banyak online itu. Jadi suara saya sudah mulai agak berubah. Oleh karena itu maka, karena ini pertemuan terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung bersama kita perkuliahan kita, dan alhamdulillah berjalan dengan baik.
Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada candaan-candaan yang mungkin menyakitkan perasaan atau hati Anda yang mungkin saya tidak sadari itu menyakiti atau menyakitkan. Saya mohon maaf itu. Bagaimanapun juga saya tidak mampu membaca pikiran orang. Bukan mind reader. I'm not a good mind reader. Saya bukan seorang pembaca pikiran yang baik ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Yang kedua, nanti Ibu Siti Nurhaira ya harus mengkontak dosen keduanya supaya lebih, jangan sampai ada tertunda, supaya lebih cepat. Lebih baik. Supaya bisa selesai dalam bulan Desember sudah selesai itu. Kalau memang berjalan lancar, bulan Desember sudah selesai. Dan penilaiannya pun nanti agak cepat. Kekhawatiran saya itu di penilaian. Karena di saya mungkin no problem, tapi kalau nanti dosen keduanya agak lambat, itu nanti akan bermasalah. Penilaian itu akan terhambat. Karena mungkin kita keluar cuma 6 orang yang saya nilai keluar nilainya, kan tidak mungkin. Iya, semua penggabungan antara keaktifan, kehadiran, presentasi, kualitas makalah itu nanti dinilai. Jadi sama dengan S1, S2 sama, itu penilaiannya sama. Makalah, kualitas, presentasi, kemampuan menjawab, keaktifan, dan kehadiran itu menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian. Saya pikir itu ya. Ada yang mau disampaikan? Sampai kapan perbaikan makanannya dikirim, Prof? Ya pasti sebelum apa? Pokoknya gini aja, lebih cepat lebih baik. Oh iya, Prof. Baik, kalau saya tentukan kapan, susah juga. Tapi semakin cepat semakin baik. Oh, ya, sedikit, Prof. Masya Allah. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Atas ilmunya, Masya Allah. Saya tadi ini, Prof, sempat membaca suatu artikel, tapi ternyata malam ini terbuka wawasan saya juga mendengarkan penjelasan dari Prof. Saya kan sempat berpikir ini, Prof, kenapa bisa wanita mulia, kemudian laki-laki mulia, yang kita tahu anak daripada baginda Rasulullah yang Rasulullah menikahi tadi istrinya kan Haris. Beliau ini kan orang mulia, kemudian istrinya juga mulia. Lantas kenapa bisa berpisah dan cerai, lalu kemudian baginda Rasulullah yang menikahi? Ternyata saya berpikir, menikah ini bukan hanya kesolehannya saja. Buktinya, sahabat Nabi yang juga anaknya daripada Haris bin Haris, sampai bisa cerai, padahal masing-masing punya spiritual itu bagus luar biasa. Ternyata masalah sekufu, Ustaz, Prof. Itu saya baru paham gini, ternyata sekufu itu memang tidak connect karena istri daripada dia wanita bangsawan yang sehingga dengannya tidak sepemahaman di dalam rumah tangga, akhirnya cerai, yang kemudian baginda Rasulullah SAW yang menikahi daripada istri dari anaknya. Ini connect dengan penjelasan Prof tadi, karena sempat saya baca, kenapa padahal sama-sama soleh bisa cerai. Ternyata sekufu itu penting, sebab akan ada yang akan ada dalam kehidupan itu tidak ketemu sepemahaman kita tadi, mungkin dari latar belakang atau strata sosial seperti yang Prof jelaskan tadi. Masya Allah, terima kasih banyak, Prof. Ini semakin terbuka wawasan saya. Dan memang seperti itu, kita kan manusia, pasti ada, bukannya malaikat ya. Artinya kita harus maklumi apa yang ada di dalam diri manusia itu. Kebiasaan berbeda pun bisa membuat orang konflik loh. Dia suaminya orangnya bersih. Pokoknya kalau ada kotoran dikit dia bersihin. Istrinya kotor, bisa cerai itu. Kenapa? Karena enggak cocok, enggak sekufu. Jadi persoalan seperti itu kuartanya gimana? Ya memang begitu, harus kufu. Yang bersih ya bersih. Atau persoalan AC misalnya, AC. Suaminya tuh pengennya dingin. Istrinya jangan dingin, jangan pakai AC. Ribut itu. Ini soal kesesuaian lagi terjadi tuh. Jadi perlu ada kecocokan, misalnya kamu AC-nya bagaimana, misalnya kan, oh sama, cocok itu. Kecuali kalau suaminya, biasanya kan yang lebih, ini kan istri yang lebih dominan kan, tapi kalau suaminya, sudahlah, saya mengalah saja, ikut apakah kedinginan nggak apa-apa. Biasanya istri dominan. Itu sudah realitas yang nggak bisa ditolak itu. Ikut aja. Banyak pemahaman. Saya punya istri sudah ngeliatin saya, jadi takut juga saya bicara ini. Oke, saya pikir itu ya. Jadi memang begitu. Kita harus melihat orang itu, jangan juga harus ukurannya ukuran
kita, tapi juga ukuran dia juga dipakai. Anda bisa bayangkan Zainab binti Jahsin lah, kalau nggak salah itu namanya. Itu kan orang bangsawan. Beda lah cara itu. Meskipun dia sudah mengorbankan itu egonya untuk menikah dengan Zaid bin Harith. Zaid bin Harith ini kan mantan budak. Jadi menurut dia sekufu. Pas menikah, diikutilah apa kata Nabi. Diikuti. Tapi dalam realita tidak bisa. Mana cocok, gimana mau bilang apa. Akhirnya Nabi juga sudah menceraikan. Akhirnya Nabi yang menikahi Zainab binti Jahsin atas perintah dari Allah. Baru cocok. Kenapa cocok? Sama-sama bangsa Quraisy. Jadi dia merasa cocok. Saya cocok dengan dia. Saya sama-sama orang bangsawan. Jadi jangan juga kalau ada orang kaya menikahi dengan orang kaya, wih, sombong ini. Memang itu dia dunianya. Kalau kita menikahi dengan orang kaya, kita yang bingung nanti hidupnya. Lebih bagus ya kawin dengan orang susah saja, yang itu udah susah hidupnya. Biar sama-sama makan tahu tempe. Kalau Hamidin ini udah kelihatan mantan orang susah. Dia hidup di mana aja bisa. Jadi seperti itu ya. Yang penting kita terbuka wawasan bahwa hukum Islam ini bukan hukum yang strict ya. Dia bisa berubah, fleksibel. Para ulama itu berbeda pendapat, fleksibel dia. Kultur mempengaruhi cara pikir mereka dan itu biasa. Yang sekarang menjadi persoalan ada ulama-ulama kita yang sekarang. Itu yang memahami agama itu seperti semuanya sakral semua. Yang tidak sakral dia jadi sakral. Kan akhirnya jadi repot, kita jadi susah hidup. Nah, ini persoalan besar. Agama itu sebenarnya memudahkan kita, bukan membuat kita berat. Kalau kita kemudian dijadikan berat oleh agama, loh bagaimana agama diturunkan untuk memudahkan? Nabi mengatakan, aku diutus kepada manusia itu untuk membawa rahmat, bukan membawa laknat. Jadi memberikan kemudahan-kemudahan. Supaya hidupnya lebih lurus, lebih tertib. Itu kan mudah itu. Tapi kalau hidupnya menjelimet, ayo susah itu. Kadang-kadang kita lihat sendiri aja repot. Ada orang hidupnya menjelimet yang biasa aja dibikin susah gitu. Ya kalau bisa yang susah dibikin jadi tidak susah. Itu baru hebat itu. Hal-hal yang menjelimet dijadikan menjadi lebih mudah. Nah, itu baru hebat itu. Nah, itu baru guru besar itu. Membuat yang sulit menjadi mudah untuk dipahami. Jangan hal mudah jadi sulit kita pahami. Nah, itu repot itu. Nah, itu menjadi persoalan besar. Oke, saya pikir untuk... Terima kasih, Prof. Masya Allah. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Pertemuan terakhir kita anggap selesai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam kesempatan yang lain. Amin. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Bimbingannya selalu, Prof. Sama-sama. Semoga segera teman-teman yang ada di Palu ya, saya mungkin tidak bisa seperti dulu lagi bisa kontak secara offline ya dengan teman-teman, tapi tetap sewaktu-waktu saya akan kembali juga ke Palu. Bagaimanapun itu kan my second home kan, rumah kedua. Insya akan kembali lah. Paling tidak ya kita nanti misalnya pada saat Anda mau disertasi ujian mungkin kita bisa bersama. Ya, Prof. Saya tunggu dokter itu Ibu Nur Hera dengan Suri. Pak Suri. Ya. Iya, Prof. Nanti kalau Pak Hamidin kan cuma aksidental aja dia. Prof bisa jadi Prof, penyuguh eksternal, Prof. Aduh, saya enggak tahu lah karena ini kan tergantung dari pasca juga kan. Kan dalam waktu ini kan sudah mulai ada perubahan-perubahan struktur juga. Mungkin tahun 2024 sudah berbeda lagi kan struktur. Ya, mudah-mudahan. Ini kan lagi panas-panasnya pemilihan rektor ini. Oh, begitu, Prof. Terlalu banyak orang yang mau jadi rektor, jadi 17 orang. Oh, begitu, Prof. Ya, karena di sana banyak orang yang sumber dayanya kan banyak. Jadi yang lain-lain pada tidak berminat, tapi 17 orang mau jadi rektor, gila. Oh. Saya termasuk yang memberi penilaian kualitas dosen untuk jadi rektor. Kita memberi penilaian, dia presentasi kita nilai. Iya. Alhamdulillah. Di antara mereka itu ya banyak yang WA kita tolong dibantu. Ini baru 1 bulan di sini sudah banyak orang minta bantuan. Suara kan bantuan juga. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipimpin yang terbaik lah. UIN ini kan beda kan dengan yang di daerah-daerah ini memang agak berat.
kita dengan teman-teman dosen yang lainnya kita nggak saling kenal kok, karena saking besarnya kan sampai ribuan dosen ya. Jadi ya begitu kenal. Tapi kalau di Palu yuk, yang baru masuk aja kita tahu siapa orangnya. Iya, Prof. Di sana sih luar biasa, memang agak repot juga. Oke, saya pikir itu ya. Mudah-mudahan Terima kasih. Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Screenshot dulu. Teman-teman Prof. Masya Allah. Sukses Pak Basrin. Masya Allah. Mantap. Pak Basrin jangan langsung matikan dulu, convert dulu itu ayo Pak Basrin. Masuk ke PDF. Rekamannya Pak Basrin. Ustaz Abdul sengaja itu apa dia kan setara yang dokter lagi.